Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Gusti Sukesari dengan NPM 2401100047. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang analisis untuk ujian PBO, yaitu menganalisis UTS PBO menggunakan metodologi SDLC, model waterfall, dan alat bantu flowchart. Studi kasusnya pengembangan kelas kalkulator PHP. Eh, yang pertama, perkenalan kasus. Studi kasus ini berfokus pada pengembangan implementasi sebuah kelas sederhana dalam PHP. Itu kalkulator yang mampu melakukan 4 operasi dasar aritmetika, tambah, kurang, kali, bagi, dan memiliki mekanisme penanganan error dasar. Terus yang kedua, metodologi SDLC digunakan sebagai kerangka kerja untuk mengelola proyek pengembangan perangkat lunak ini dari awal hingga akhir. Yaitu yang pertama ada fase perencanaan atau planning. Tujuannya membuat kelas PHP yang menghitung operasi aritmetika dasar. Lingkupnya mendukung operasi tambah, kurang, kali, dan bagi. Harus dapat menangani input non numerik dan pembagian dengan nol. Eh, Selanjutnya sumber daya, yaitu bahasa PHP, lingkungan pengembangan, misalnya XAMPP atau Exam Text Editor. Yang selanjutnya fase analisis, kebutuhan fungsional, yaitu kelas harus memiliki konstruk untuk menerima dua bilangan, bil 1 dan bil 2. Harus ada metodologi hitung operasi untuk mengeksekusi perhitungan. Harus mendukung 4 operasi, tambah, kurang, kali, bagi. Eh, Kebutuhan dan fungsional atau penanganan error, yaitu yang pertama ada validasi input, harus memeriksa apakah bilangan 1 dan bilangan 2 ada bilangan, penanganan pembagian dengan nol, penanganan operasi yang tidak dikenal. Metode metode untuk memeriksa hasil error dan mendapatkan error, get error. Selanjutnya fase perancangan. Desain desain kelas berdasarkan kode seperti properti atau privat build 1, privat build 2, privat error. Metodenya eh, seperti ini metodenya. Terus fase pemeliharaan. Setelah ya diimplementasikan, pemeliharaan akan mencakup perbaikan yang ditemukan jika ada dan enhancement di masa depan, misalnya menambahkan operasi pangkat atau logaritma. Yang ketiga, model pengembangan waterfall. Model waterfall dipilih karena proyek ini kecil, kebutuhan sudah jelas dan stabil, dan urutan pengembangan linear. Setiap fase harus selesai sebelum fase berikutnya dimulai. Kelebihan dalam kasus ini sederhana, yaitu proyek kelas kalkulator yang kecil mudah diatur dengan urutan sekuensial. Dokumentasi kuat, penekanan, dan penyesuaian dokumentasi di setiap fase. Misalnya desain sebelum coding, memastikan kode tersebut memiliki dasar kebutuhan yang jelas. Terus kekurangannya itu kurang fleksibel jika di tengah pengkodean muncul kebutuhan baru, misalnya menambahkan operasi modulus, akan sulit untuk kembali di fase analisis atau desain tanpa mengganggu alur. Namun untuk kasus ini bukan masalah besar. Yang keempat, alat bantu flowchart, diagram alir. Flowchart digunakan untuk memvisualisasikan logika alir dari metode utama kelas, yaitu hitung. Eh, Flowchart untuk metode hitung operasi simbol awal akhir, oval, mulai atau akhir proses. Selanjutnya kesimpulan, pengembangan kelas kalkulator menggunakan SDLC memastikan semua aspek kebutuhan, desain, implementasi, dan pengujian ditangani secara sistematis. Model waterfall
waterfall cocok untuk proyek sederhana dan karena sifatnya yang linear, flowchart berfungsi sebagai alat penting dalam fase desain dan implementasian untuk memvalidasi dan memvisualisasikan logika bisnis dan metode hitung, terutama alur penanganan errornya. Selanjutnya yaitu eh, selanjutnya selanjutnya flowchartnya eh, yang pertama yaitu mengenai tentang simbolnya declare, yaitu yang berisi X, Y, Z, hasil, dan menu. Terus pakai simbol integer, terus oke. Eh, terus integer, pakai integer log, real, hasil bagi, sisa bagi. Terus outputnya kalkulator sederhana. Terus outputnya apakah Anda ingin melakukan perhitungan? Jika iya, ketik satu dan jika tidak, ketik nol. Terus eh, ada 5 macam yaitu menu satu, menu 2, menu 3, dan menu 4 dan menu 5. Yang menu pertama yaitu eh, tambah kayak gini. Terus yang menu kedua eh, dikurang, menu ketiga dikali, menu keempat eh, dibagi, menu kelima di menu kelima di sisa bagi. Selanjutnya, hmm, selanjutnya outputnya pakai simbol output. Apakah Anda ingin melakukan hitungan lagi? Ketik satu jika ya, jika tidak, ketik nol. Inputnya log. Terus kita jalankan. Hmm, 25. Gini, perhitungan apa yang sesuai kan? Yang pertama, penjumlahan. Terus kita masukkan penjumlahan yang pertama 25. Terus bilangan kedua 35 misalnya. Hasilnya 60. Terus jika tidak kita ketik 0. Eh, terus kita eh, kan melakukan pengurangan. Hmm, itu pengurangan yang kedua. Hmm, kita akan mengurangkan 50. Masukkan bilangan kedua yaitu 25 misalnya. Jadi, kayak gini hasilnya. Terus kita kembalikan. Selanjutnya perkalian. Hmm, Ketiga, masukkan bilangan pertamanya yaitu kita masukkan 45. Masukkan bilangan keduanya hasilnya 78. Ya, hasilnya kayak gini. Terus kita masukkan 0. Udah siap. Terus kita akan selanjutnya yaitu eh, pembagian. Pembagian. Misalnya kita bagi 65. Terus selanjutnya 54.
hasilnya 1. Hmm, ya, ini. Eh, terus, selanjutnya kita akan yang sisa bagi. Eh, Sekarang bilangan pertamanya itu 78, bilangan yang keduanya 9. Ya, gini hasilnya. Hmm. Ya, hmm, ada terus kesimpulannya tadi pengembangan kelas kalkulator menggunakan SDLC memastikan semua aspek kebutuhan desain, implementasi, dan pengujian tangani secara sistematis. Sampai di sinilah hasil dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan langsung menjalankan, yaitu yang pertama, ketik angka 1. Akan keluar seperti ini, akan saya coba untuk kalian. Baik, dalam masukkan dengan pertama, saya akan masukkan angka 25. Dengan kedua 5, akan keluar seperti ini. Saya akan lanjut untuk yang kedua. Pembagian, saya masukkan angka 10. Angka kedua 0, maka akan keluar seperti ini. Karena 10 bagi 0 tidak bisa, maka dia akan error. Oke, baik, sekian dari hasil bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok G?